Salam transformasi, salam keberlimpahan. Selamat datang di hari ketiga dari 7 hari menguasai kepemimpinan retro, reflektif, dan transformatif. Di hari ketiga ini, kita akan mendalami tentang pemahaman dan praktek transformasi, dan juga bagaimana manusia bisa bertumbuh melalui pencerahan, dan kita akan praktek membuat peta jalan kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa Kerajaan Ottoman yang bisa bertahan selama 600 tahun karena kerajaan tersebut memiliki prinsip bahwa kemajuan peradaban itu dimulai dari transformasi ke arah yang lebih baik secara konstan, yang dimulai dari transformasi para diri individunya, yang meluas menjadi transformasi pada masyarakatnya, sehingga lebih meluas lagi menjadi transformasi negaranya. Prinsip ini lahir karena pemerintahannya berpegang teguh pada prinsip firman Sang Maha Pencipta, bahwa Tuhan, Sang Pencipta, tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia merubah apa yang ada di dalam dirinya. Dan ini yang membuat saya memiliki kesimpulan bahwa seorang pemimpin transformatif lahir dari pemimpin yang berhasil mentransformasi dirinya sendiri. Maka, secara otomatis, ketika seorang pemimpin yang berhasil mentransformasi dirinya, maka ia juga akan berhasil mentransformasi orang-orang yang ia pimpin dan orang-orang yang ia layani. Salah satu cara mentransformasi diri adalah dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang ringan namun konstan sampai kebiasaan baru tersebut menjadi karakter yang melekat pada diri. Menurut buku Rahasia Menjadi Versi Terbaik Diri, ada 7 langkah dalam mentransformasi kebiasaan baru menjadi karakter diri melalui teknik MJ5M. M. Mulai bertindak. Putuskan dengan jelas bahwa Anda akan mulai bertindak dengan cara yang spesifik 100% setiap saat. Contohnya, jika Anda memutuskan untuk bangun lebih pagi, berdoa, berefleksi, dan berolahraga setiap pagi, pasanglah jam Anda untuk berbunyi pada waktu tertentu. Maka ketika alarm berbunyi, bangunlah segera, berdoa, berefleksi, dan kenakan pakaian olahraga Anda, dan mulailah berolahraga. J. Jangan buat alasan. Jangan membuat pengecualian terhadap pola kebiasaan baru Anda selama tahap pembentukan. Jangan membuat alasan untuk merasionalkan. Jangan biarkan diri Anda lepas dari ikatan. Jika Anda berniat untuk bangun pada jam 4 setiap pagi, disiplinkan diri Anda untuk bangun pada jam 4 pagi setiap hari sampai hal ini menjadi otomatis. M. Memberitahu orang lain. Beritahu orang lain di sekitar Anda bahwa Anda mulai melatih perilaku tertentu. Mengagumkan melihat Anda menjadi disiplin dan tekun ketika Anda tahu bahwa orang lain memperhatikan Anda untuk melihat apakah Anda memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti resolusi Anda. Orang lain ini bisa juga dari orang yang terdekat Anda. Contoh, saya memberitahu istri saya bahwa saya sedang membentuk kebiasaan baru, yaitu berolahraga di jam 6 pagi. Dan saya meminta istri saya untuk menegur saya jika saya tidak lakukan kebiasaan tersebut. M. Selanjutnya, memvisualisasikan diri Anda sendiri. Dalam mata pikiran Anda, lihatlah diri Anda melakukan atau berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Semakin sering Anda memvisualisasikan dan membayangkan tindakan Anda seolah-olah Anda sudah memiliki kebiasaan baru tersebut, maka akan semakin cepat kebiasaan baru ini akan diterima oleh alam bawah sadar Anda dan menjadi otomatis. Contoh, saya memvisualisasikan kebiasaan baru saya di setiap pagi saat menjelang tidur. Saya memvisualisasikan bangun jam 4 pagi, lalu saya beribadah, berefleksi, dan berolahraga. M selanjutnya, menciptakan afirmasi lisan dan tulisan.
Ulangi afirmasi lagi dan sekali lagi kepada diri Anda sendiri. Pengulangan ini secara dramatis meningkatkan kecepatan Anda dalam mengembangkan kebiasaan baru. Contohnya, Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, "Saya bangun dan segera bangkit pada jam 4 pagi, beribadah, berefleksi, dan berdoa setiap pagi hari." Ulangi kata-kata ini sebelum Anda tertidur, sambil menerapkan praktek visualisasi yang sebelumnya ya. Lalu seringkali Anda secara otomatis akan bangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi. Dan dalam beberapa hari ke depan, Anda tidak memerlukan alarm lagi untuk bangun secara otomatis. M selanjutnya, membulatkan tekad untuk bertahan. Tetaplah berlatih perilaku yang baru sampai perilaku tersebut menjadi otomatis dan mudah, sehingga Anda benar-benar tidak senyaman jika Anda tidak melakukan apa yang telah Anda putuskan untuk dilakukan. Contoh, jika Anda sudah terbiasa bangun pagi, beribadah, berefleksi, dan olahraga di pagi hari, maka ada yang aneh dan tidak nyaman jika Anda tidak melakukan rutinitas tersebut. Tahapan yang terakhir, memberikan penghargaan pada diri sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri ketika Anda berhasil menerapkan kebiasaan baru sesuai dengan target Anda. Contoh, ketika saya sudah menerapkan kebiasaan baru bangun pagi jam 4 pagi, beribadah, berefleksi, dan berolahraga selama 1 bulan, maka saya merayakannya dengan hal-hal sederhana, seperti mengajak nonton istri saya ke bioskop. Lalu, mengapa memberikan penghargaan pada diri itu penting? Yang pertama, karena bisa membuat motivasi Anda ke depannya semakin meningkat dan bisa lebih termotivasi untuk membentuk kebiasaan baru selanjutnya yang lebih baik. Dan alasan kedua adalah sebagai bentuk ungkapan bahwa Anda mencintai diri Anda, self-love. Sobat pemimpin, bayangkan, 1 bulan saja Anda memiliki kebiasaan baru, maka akan ada 12 kebiasaan baru, dan ada 60 kebiasaan baru dalam 5 tahun. Jika Anda sudah terbiasa membentuk kebiasaan baru lebih baik, maka bersiaplah Anda akan masuk ke dalam proses versi terbaik diri yang reflektif dan transformatif, di mana Anda tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk meningkatkan kapasitas diri Anda, untuk menaikkan karir diri Anda. Melainkan hanya perlu menjatuhkan ego, kemalasan, dan keengganan Anda untuk berubah menjadi lebih baik. Sobat pemimpin retro yang saya banggakan, menurut pakar pengembangan diri Vishen Lakhiani yang sudah menulis buku bestseller New York Times, transformasi pencerahan manusia melalui 2 momen, Satori dan Kenso. Kenso merupakan proses transformasi diri kebanyakan manusia. Prosesnya melalui penderitaan, musibah, sakit, bencana, malapetaka, hinaan, cacian, yang merupakan cara Tuhan mencubit kita untuk mendapatkan pencerahan cahayanya. Contoh, seorang yang baru saja keluar rumah sakit cenderung akan lebih menjaga kesehatannya. Seorang yang baru saja mengalami kebangkrutan dalam usahanya akan lebih tekun berusaha. Seorang yang baru saja mendapatkan musibah biasanya akan lebih mengingat Tuhannya. Seorang yang baru putus menjalin hubungan cinta akan mengingat mantannya. Ups. Senyum dulu yuk. Momen pencerahan kedua dinamakan Satori. Proses transformasi diri melalui koneksi dirinya dengan alam semesta, dengan suara batin atau bisa juga disebut suara Tuhan. Dan ini jarang sekali dialami oleh manusia. Karena manusia jarang sekali yang terbiasa berdialog dengan Tuhan. Menariknya, proses Satori ini ternyata bisa kita ciptakan dengan cara refleksi, menyelam ke dalam diri dengan metode yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Seseorang yang sering menciptakan momen Satori dalam hidupnya cenderung lebih cepat berproses menjadi pemimpin yang transformatif. Karena dia bukan hanya belajar dari pengalaman hidupnya, tetapi belajar melalui refleksi banyak hal. Refleksi tentang konsekuensi kehidupan,
penggalian hikmah dari pengalaman orang lain, dan menggali kegelisahan batin dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya, yang membawa manusia kepada proses tujuan penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin yang membawa keberlimpahan atau keberkahan bagi seluruh alam semesta sebanyak-banyaknya. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai momen Kenso dan Satori, izinkan saya untuk menceritakan peta hidup momen Satori dan Kenso saya sebagai berikut. Tahun 2011 adalah momen Satori hidup saya, karena saya merasa bertumbuh secara kapasitas diri dengan signifikan. Karena dalam waktu yang berdekatan, di bulan Januari saya dikaruniai wisuda S1 dan diterima bekerja. Lalu di bulan April saya menikah dan di bulan Mei diangkat menjadi kepala kantor cabang. Tahun 2012 bulan Desember, saya mengalami momen Kenso. Sebelumnya, saya sempat 3 bulan tidak gajian karena dana operasional perusahaan terbatas, dan salah satu penyebabnya ialah kantor cabang saya tidak memenuhi target income. Dan karena secara nasional perusahaan mengalami kebangkrutan dan menutup sebagian besar kantor cabangnya, termasuk kantor cabang yang saya pegang, maka saya ditarik kembali ke kantor pusat. Lalu di Februari 2013, saya kembali ke grafik Satori. Karena saat diambang kebangkrutan, perusahaan terselamatkan oleh akuisisi investor besar dari luar negeri dan perusahaan naik level menjadi multinational company. Dengan bahagia, saya menerima tawaran kenaikan gaji hampir 3 kali lipat karena akuisisi tersebut. Wah, alhamdulillah ya. Tahun 2014, saya berefleksi tentang dampak pekerjaan saya yang sepertinya belum signifikan. Padahal, saya waktu itu berada di zona nyaman, karena punya gaji yang besar dan sudah termasuk di jajaran manajerial. Karena saya melihat sepertinya ada yang kurang dari kontribusi saya untuk pendidikan. Perusahaan yang saya jalankan saat itu sangat fokus di pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan menurut saya pengembangan pendidikan harusnya diimbangi dengan pengembangan karakter, baik karakter gurunya maupun karakter muridnya. Karena dengan karakter yang baik, sudah pasti penggunaan teknologi akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di bulan Agustus tahun 2015, setelah melakukan refleksi yang mendalam, saya dan istri meneguhkan hati untuk resign dengan strategi saya duluan yang resign, baru disusul dengan istri saya di 6 bulan ke depan. Karena kami berpikir penting bagi kami untuk tetap memiliki kepastian pemasukan. Namun setelah beberapa saat saya mengajukan surat resign, istri saya pun mengajukan resign, dan akhirnya kami berdua adalah pengangguran yang punya mimpi mau bangun perusahaan. September 2015, dengan niat memperbesar manfaat kami untuk pendidikan dan membangun perusahaan sendiri yang memiliki visi mengembangkan pendidikan dengan karakter dan teknologi. Sebagai perwujudan dari hasil refleksi kami, perusahaan kami pun akhirnya lahir. Sambil membangun bisnis, alhamdulillah kami dapat tawaran jadi dosen lepas di lab bahasa kampus. Dan ini membantu perekonomian kami saat merintis perusahaan. Karena kebutuhan premier kami bisa ditopang dari gaji menjadi dosen lepas tersebut. Setelah 2 tahun perusahaan kami berjalan, puji syukur perusahaan kami berjalan dengan baik karena kami bisa merekrut orang yang lebih banyak untuk bersama berkarya membangun pendidikan Indonesia. Di tahun 2018, saya dan istri memutuskan untuk mengikuti program IVF bayi tabung. Namun belum berhasil karena beberapa hal. Dan kami disarankan oleh dokter agar istri saya menjalankan operasi dulu sebelum mencoba kembali bayi tabung. Dan di saat itu saya merasakan kecewa yang amat dalam karena perjuangannya panjang dan kami belum berhasil. Maka di tahun 2019 kami berusaha kembali dengan menjalankan operasi dulu sebelum memulai kembali bayi tabung. Dan di saat itu saya merasakan pengorbanan istri yang sangat dahsyat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana wajah istri saya yang tak sadarkan diri saat dioperasi.
Karena saya beberapa kali dipanggil masuk ke ruangan operasi, dimintai persetujuan oleh dokter. Pada September 2019, saya menemukan buku berjudul Filosofi Teras yang merubah tentang bagaimana bersyukur dan memiliki mindset bahagia. Januari 2020, pertumbuhan perusahaan semakin pesat dengan ditandai dengan jumlah sekolah yang kami layani dan jumlah tim yang terus bertambah. Namun, di Maret 2020, kami mendapatkan tantangan besar karena perusahaan kami yang notabene-nya bergerak di bidang pelatihan, yang salah satu tugas kami adalah mengumpulkan orang untuk diberikan pelatihan. Pemerintah melarang siapapun untuk mengumpulkan orang karena kasus pandemi COVID mulai masuk ke Indonesia. Otomatis, omset kami pada kuartal pertama turun dan pada kuartal kedua semakin turun. Namun justru kami semakin banyak memberikan pelatihan-pelatihan gratis untuk guru-guru. Karena kami berpikir saat inilah justru keberadaan kami dibutuhkan. Puji syukur, di kuartal ketiga, omset kami mulai naik kembali karena guru-guru sudah terbiasa dengan pelatihan online dan mulai percaya untuk mengeluarkan dana mengikuti pelatihan berbayar yang kami adakan. Itulah peta hidup momen Satori dan Kenso saya. Semoga menginspirasi. Terakhir, saya ingin mengutip kata bijak dari Rumi yang sangat relevan dengan pencarian yang kita bahas hari ini. Kemarin saya pintar, maka saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, maka saya ingin mengubah diri sendiri. Saya Rama, mohon undur diri. Salam transformasi.